Anda kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Kita masih membahas terkait bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia. Pertanyaannya, apakah investor sudah bisa lega bahwa status pasar saham Indonesia tetap di emerging market meskipun MSCI masih membekukan evaluasi saham sampai pengumuman pada Rabu depan? Kami akan bertanya langsung ke Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstock Community. Selamat pagi, Pak Edi. Halo, selamat pagi Pak Prin. Baik, Pak Edi, ini kan dengan hilangnya risk premium akibat kepastian status emerging market, ini seberapa besar sih ruang penguatan IHSG dalam paling tidak 1 sampai 2 hari ke depan ini? Oke, yang harus kita perhatikan pada tanggal 23 Juni tersebut ada betulnya 3 kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan yang akan diumumkan oleh MSCI dengan proyeksi chance-nya berapa persen gitu. Untuk yang pertama, kemungkinan MSCI dengan chance 80% atau chance 80% itu akan tetap menetapkan Indonesia di dalam klasifikasi sebagai emerging market. Pada posisi ini, IHSG bisa naik sampai di atas 6.300 atau 6.350 ya, karena mereka yang keluar kemarin itu teryakinkan kembali bahwa dengan tetap di emerging market itu tetap membuat Indonesia tetap investable. Kemudian kemungkinan kedua dengan chance 15% itu MSCI tetap menetapkan Indonesia di klasifikasi emerging market, namun memperpanjang atau extend review-nya, penilaian terhadap Indonesia, terutama di information flow, seperti itu. Dan ini kemungkinan bisa membuat IHSG turun 2% lah ke sekitar 5.900 atau 6.000-an seperti itu. Tapi yang kemungkinan ketiga dengan chance atau tipis banget 5%, Indonesia diturunkan kastanya menjadi frontier market atau pasar perintis. Dalam kondisi ini saya harus mengatakan bahwa Indonesia kemungkinannya sangat kecil untuk dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai frontier market, mengingat ada 11 perusahaan Indonesia yang sahamnya tercatat di MSCI yang lolos syarat dan likuidasinya itu, likuiditinya itu bagus tuh. Dengan di atas misalnya syarat minimum MSCI 1 saham saja. Begitu Mas Prim. Jadi kondisinya kita sampai tanggal 23 wait and see kebanyakan mungkin, tapi dengan catatan bahwa Indonesia diyakinkan akan tetap masuk di emerging market. Oke. Memang pengumumannya nanti di tanggal 24, tapi yang kita deg-degan ini adalah di hari-hari ke depan ini Pak, sebelum tanggal 24. Nah, walaupun misalnya kemungkinan untuk kita tetap di emerging market ini tetap besar, tapi juga ada kemungkinan index freeze-nya tetap ada gitu ya. Nah, kalau memang ternyata index freeze-nya masih dipertahankan, Anda melihatnya pergerakan dana asing bakal seperti apa di saham-saham blue chip terutama ini di jangka pendek, apakah memang nanti akan aksi jual saham lagi atau masih bertahan gitu Pak? Nah, harusnya dana asing dengan kemarin ada beberapa yang sudah masuk, walaupun yang masuknya inflow-nya itu hanya 1 triliun atau kurang dari 1 triliun. Kemudian kemarin itu ada hari Jumat ada yang keluar lagi 115 miliar rupiah. Saya pikir pada kondisi kita harus ingat ya, tahun 2025 sampai September mereka itu keluar juga sekitar 60 triliunan rupiah karena ada yang namanya kekhawatiran terhadap tarif war yang ditemukan oleh Trump terhadap seluruh negara yang counterpart dagangnya Trump. Tapi di kondisi sekarang dengan IHSG yang sebetulnya mendapatkan tekanan dari MSCI, kemudian yang kedua tekanan tentang fiscal deterioration, kemudian juga yang ketiga tentang rupiah yang melemah sehingga membuat fiskalnya dipertanyakan, kemudian yang keempat adalah tentang perang Iran yang belum juga selesai sampai saat ini walaupun sudah ada penandatanganan ya. Dan perang Iran itu sebetulnya menjadi salah satu faktor utama dari IHSG. Kenapa? Karena dengan perang Iran ini selesai, harga minyak yang terutama Indonesia menggunakan minyak mentah Brent itu turun dari tertingginya 120 sekarang di kisaran $80 per barrel. Artinya di APBN kita targetkan Brent itu di harga $70 per barrel. Jadi ada diferensiasi $10 per barrel yang artinya sehari kita harus nambah 10 juta US dollar untuk impor minyak karena kita impor 1 juta barrel per hari.
dari kebutuhan 1,6 juta yang 600.000 barrelnya didapat dari produksi dalam negeri. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah misalnya IHSG atau misalnya indeks ini akan membaik atau memburuk, saya pikir sampai tanggal 23 nanti seharusnya IHSG itu kalau misalnya diperkirakan bahwa dengan chance 85% kita tetap di emerging market, maka seharusnya IHSG akan membaik dan dana asing akan masuk, dan tentunya dana asing flow-nya itu masuknya kepada 11 perusahaan yang ada di MSCI perusahaan Indonesia, yaitu misalnya seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, BCA, Telekomunikasi Indonesia, Astra International, seperti itu. Jadi mereka mungkin untuk sementara akan menumpuk di situ sampai misalnya MSCI kemudian memasukkan kembali saham-saham Indonesia yang likuiditasnya bagus, para transparansinya bagus, free float-nya juga bagus, seperti itu. Baik, kalau Jadi itu kan kalau misalnya sekarang kita melihat MSCI dengan hanya menilai satu saja dari 18 indikator, yaitu information flow yang ratingnya diturunkan negatif, saya pikir kita bisa memperbaikinya, dan saya yakin OJK dan Bursa Efek Indonesia akan memperbaikinya dengan baik. Oke, tadi kan skenario terbaiknya gitu ya, 80% kita akan tetap di emerging market dan mungkin indeks risknya dicabut. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah worst scenario tadi yang terkait dengan kita turun ke frontier market, kemudian juga indeks kita masih dibekukan, seperti apa yang harus diantisipasi oleh investor, terutama untuk investor retail, Pak? Terutama untuk investor retail, tentunya kalau misalnya terjadi seperti itu, kita diturunkan atau misalnya yang worst case-nya kita diturunkan menjadi frontier market, yang menjadi sasaran jual foreign asing itu pemodal asing tentunya hanya ada di 11 saham itu tadi. Dan kondisi ini akan menimbulkan kepanikan sesaat. Tapi saya pikir seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, ketika kepanikan itu terjadi, ketika misalnya panic sell ini terjadi karena kita worst case-nya terjadi, itu juga akan jadi kesempatan untuk investor retail maupun investor institusi dalam negeri untuk masuk. Oke, justru ada kesempatan yang bisa dilihat di sana, peluang gitu ya ketika ada kepanikan terkait dengan hal ini. Nah, kemudian Pak, kita soroti kembali tadi sempat ada sebutkan soal MSCI yang memang masih menyoroti soal transparansi bursa saham Indonesia yang sekarang turun ke kelasnya seperti Turki gitu. Bahkan cuma Turki sama Indonesia nih yang transparansinya disorot. Soal ini Pak, apakah kemudian ini juga menjadi sentimen negatif? Tentunya akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Market kita seharusnya risk and reward-nya lebih siap daripada sebelum-sebelumnya, Mas. Kondisi ini tercermin dari kokohnya indeks yang sudah turun ke level terendah di 5.355 beberapa waktu lalu, yang sekarang kemudian sempat naik sampai 17%, artinya ada rally atau rebound dari harga terendahnya sebanyak 17%, untuk kemudian kembali lagi terkoreksi karena masalah di Timur Tengah, kemudian juga karena misalnya setelah BI menaikkan suku bunga 1% selama 1 bulan, yang berhasil sebetulnya dalam posisi pandangan mata saya untuk menstabilkan rupiah di bawah 18.000 level psikologis. Jadi pada kondisi itu saya pikir tidak ada masalah yang sangat berat ya untuk misalnya dilakukan perbaikan di information flow, karena yang tadi saya katakan dari 5 segmen besar, yaitu misalnya openness to foreign ownership ada 4 indikator, kemudian di east of capital inflows and outflows itu ada 2 indikator, kemudian yang 3 ini yang di efficiency of the operational framework ada 10 indikator. Ini segmen paling gemuk dan salah satunya information flow. Information flow ini menyangkut misalnya tentang coordinated trading, kemudian juga tentang transparansi, share ownership, UBO, atau ultimate beneficial owner. Tapi saya pikir, dan yang menarik tentunya ada pernyataan bahwa ada kesulitan dalam mencerna bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ini yang agak lucu juga. Tapi sebetulnya memang yang disoroti oleh MSCI itu adalah detail dari isi konten, misalnya press release maupun misalnya keterangan emiten ataupun perseroan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Jadi bukan masalah mereka tidak bisa mengerti bahasa Indonesia, karena zaman sekarang kan kondisinya
banyak sekali artificial intelligence yang dalam hitungan detik atau menit bisa langsung menerjemahkan dokumen apapun dalam hitungan detik menit seperti itu. Jadi yang harus diperbaiki sebetulnya adalah the way of communication, cara mereka berkomunikasi dari emiten maupun dari SRO-nya, Mas. Seperti itu. Apa yang terbaik? Oke, cara komunikasi yang perlu diperbaiki gitu ya supaya lagi-lagi information flow yang kemudian disoroti oleh MSCI ini juga tidak lagi disoroti gitu ya. Kita menjadi negara yang kemudian memiliki transparansi soal informasi di pasar modal terutama yang baik juga. Terima kasih Pak Edi Pranasi di founder Indonesia Superstock Community sudah bergabung di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, terima kasih banyak Mas Bri. Ya.